kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tuban pagi ini, program Mutiara Pagi pendengar. Kali ini kita akan membahas kristalisasi nilai-nilai Ramadan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sudah hadir di studio RRI Tuban Kiai Haji Muhammad Rifki Rashidi HCMAG dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban yang siap bersama kita pagi hari ini untuk mengkaji tema kita di Mutiara Pagi edisi hari Senin 16 Maret 2026. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, Anda bisa telepon melalui nomor kami 0356883476 atau bisa juga mengirimkan pesan atau telepon WhatsApp di 0851 96264186 dan juga bisa langsung bergabung melalui live Instagram kami di RRI Tuban pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu seperti itu pendengar, supaya kita bisa langsung membahas ya, kita akan sapa dan mempersilahkan untuk Kiai Rifki pagi hari ini bisa memulai pemaparannya terkait tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. belajar pada pagi hari ini. Insyaallah sama-sama kita belajar. Temanya sangat bagus sekali seperti itu. Untuk pendengar mungkin sudah tidak sabar seperti itu untuk membahas terkait dengan nilai-nilai Ramadan dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang bisa mengkristal itu seperti apa. Boleh langsung saja kami persilahkan untuk memberikan pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan berkah Allah ini, kita akan sedikit mengkaji tentang dampak Ramadan yang harus mempengaruhi semua sisi kehidupan kita pasca Ramadan nanti. Karena apa? Karena sebenarnya Ramadan yang setiap tahun kita bertemu sebenarnya adalah sebuah lembaga pendidikan. Ramadan itu madrasah, dan madrasah tidak hanya satu dimensi tapi multidimensi, karena ada pembentukan karakter, ada sisi rohaniyah yang dibenahi, ada sisi jasadiyah, ada ijtimaiyah, bahkan maliyah. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini harusnya berdampak dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika kita di bulan Ramadan saja, tapi bagaimana semangat Ramadan itu kita bawa ke 11 bulan berikutnya dengan menerapkan, mengembangkan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ibadah selama Ramadan itu. Meskipun demikian, harus kita ketahui bahwa sebenarnya
semua ibadah itu harus berdampak dalam kehidupan kita. Ibadah itu bukan hanya ketika kita perform dan melakukan gerakan-gerakan ibadah saja, amalan ibadah saja, tapi nilai yang terkandung dalam ibadah itu harus kemudian kita terapkan, kita jawantahkan dalam semua sisi kehidupan setelah bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ketika kita mengatakan bahwa ini adalah madrasah, sebenarnya Ramadan itu sudah menanamkan pembiasaan ibadah secara intens, tertib, buka pada waktunya, sahur pada waktunya, tarawih pada waktunya, nanti zakat fitrah juga pada waktunya. Dan pembiasaannya sebenarnya inti daripada pendidikan itu. Kalau kemudian selama 30 hari minimal dalam satu bulan Ramadan kita tertib ibadah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan aturannya, harusnya nilai ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, melalui pertemuan kita pagi hari ini, kita akan sedikit berusaha untuk menyalikan beberapa nilai yang mungkin sangat penting untuk menjaga kualitas kehidupan kita di luar Ramadan itu. Nilai pertama yang kemudian bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya kita punya sikap yang selalu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian sikap ini tertanam dalam diri kita, maka sebenarnya pelanggaran itu akan minim kita lakukan, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang kemudian kita lakukan selama sebulan ini, yang tahu bahwa kita puasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita ikut berbuka, ikut sahur, kalau kemudian istilah sekarang takjil luar, berebut takjil, ikut taraweh. Siapa tahu ketika kita sahur bersama-sama keluarga, siangnya kemudian kita masuk warung setengah badan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka Ramadan itu sebenarnya menanamkan, menjaga kepercayaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai merasa selalu diawasi oleh Allah yang kemudian Allah kemudian menjamin bahwa as-saumu li, puasa itu milik saya, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan mengapresiasi puasa itu sendiri. Bukan orang lain yang memberikan apresiasi, tapi Allah lah yang akan memberikan apresiasi langsung. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Dari sinilah kemudian muncul ihsan. Dari ihsan inilah lahir ikhlas, yang kemudian dari sini kita akan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita meskipun tidak diapresiasi oleh manusia. Karena yang kita butuhkan adalah validasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu contoh konkret betapa pentingnya pengaruh muraqabah
betapa muraqabah itu mempengaruhi kebaikan dalam diri kita, bahkan kebaikan kita ini akan terpancar dan dinikmati oleh keturunan-keturunan kita. Ada suatu kisah pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, ketika seorang pemimpin Amirul Mukminin tugas utamanya adalah memastikan warganya, rakyatnya terjamin kehidupannya, maka tradisi Umar itu setiap malam keliling kota Madinah untuk mencermati, memastikan tidak ada yang terdolimi dan terlupakan dari tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ketika itu kemudian berdiri berhenti sejenak di sebuah rumah, dan pada waktu itu mendengar percakapan antara seorang ibu dan anak perempuan. Ternyata keluarga itu adalah penjual susu. Ibunya memerintahkan putrinya untuk mencampur susunya dengan air, tapi putrinya tidak mau. Ibunya punya alasan gini, Umar kan tidak tahu, tapi anaknya punya logika yang kuat. Fa'ilam yara Umar fa'innallaha yarona. Kalau Umar tidak tahu, Allah lah yang mengetahui kita. Ini adalah sikap muraqabah. Dari sini kemudian Umar menyuruh anaknya untuk menikah dengan perempuan itu. Lahirlah salah satu dari rahim itu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa bijaksana, adil, di mana pada waktu beliau menjadi khalifah, pimpinan tertinggi umat Islam pada waktu itu, tidak ada satu rumah pun yang mau menerima zakat. Karena apa? Sejahtera, kemudian hatinya sudah terbentuk. Ini betapa besarnya pengaruh muraqabah dalam kehidupan kita. Ada satu lagi sebuah kisah dari yang diceritakan oleh Malik Ibnu Dinar. Beliau punya tetangga pandai besi. Anehnya, pandai besi itu memegang bara api besi yang ada baranya dengan tangan tanpa alas dan kuat. Ini cerita fakta real kehidupan. Ditelisik, ternyata suatu hari ada seorang janda perempuan, punya anak, punya tanggungan, berupaya untuk minjam uang kepada pandai besi tadi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi perempuan tadi tidak mau, karena butuh datang lagi, ditawari gitu lagi, tidak mau lagi. Ketiga kalinya baru kemudian jawab iya. Perempuan tadi mengatakan tidak apa-apa, yang penting kebutuhan anak saya, keluarga saya terpenuhi. Tapi bukan perlakuan dan melakukan dosa yang kemudian dilakukan oleh pandai besi tadi, tapi pelajaran yang sangat berharga. Permintaan perempuan tadi itu adalah tutup semua pintu rumahmu biar tidak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika sudah merasa nutup jendela rumah, maka pandai besi tadi, laki-laki tadi, ingin melakukan yang dijanjikan tadi. Tapi perempuan tadi mengatakan, kamu lupa menutup satu pintu, yaitu pintu langit. Tersadar, pakai kalau istilah sekarang pakai disambar petir ya. Kemudian disitulah kemudian muncul kesadaran. Akhirnya tidak jadi melakukan, kemudian semua uang yang diberikan, tapi dengan syarat, doakan saya. Akhirnya didoakan oleh perempuan yang punya muraqabah tadi. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dan jaga, jauhkan orang ini dari api. Ternyata bukan hanya api neraka saja, tapi doa perempuan yang punya sikap muraqabah tadi
juga bermanfaat bagi profesinya dalam pandai besi itu. Sehingga ini adalah pengaruh doa itu megang, para api pun tidak terasa. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, mudah-mudahan doanya juga bermanfaat bagi saya di akhirat dan Allah tidak mengadab saya dengan api neraka. Ini sikap penting yang paling utama yang bisa kita ambil dari nilai Ramadan yang kita lakukan itu. Luqman Al-Hakim itu juga menanamkan nilai ini. Ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, salah satu pesannya ini adalah menanamkan muraqabah. Allah pasti tahu, Allah pasti mencatat. Meskipun kamu bagaikan satu butir pasir yang sangat kecil, maka dimanapun kamu berada, Allah pasti tahu dan akan mendatangkan kamu. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita lakukan, itu Allah pasti akan memberikan apresiasi. Fastabiqul khairat, bersegeralah, saling membantulah dalam melakukan kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ayat ini adalah ayat menanamkan sikap muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian satu nilai ini saja kita terapkan dalam kehidupan kita, maka pelanggaran sangat minim akan kita lakukan. Ini yang pertama. Belum lagi nanti nilai ihsan yang bisa kita ambil dari sini. Karena apa? Ketika kita punya perasaan selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, nilai yang kedua itu yang kemudian kita sebut dengan mujahadah. Mujahadah itu adalah perjuangan dalam rangka memaksimalkan semua upaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita untuk melakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik. Dua nilai ini kan kemudian sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih, itulah penekanan kita untuk mujahadah, memaksimalkan semua upaya dalam rangka memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ada ayat yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan sekuat tenaga, sebenar-benar perjuangan. Kalau kemudian dua nilai ini kita bawa kepada sebuah hadis tentang ihsan, maka Nabi kemudian mengungkapkan dengan bahasa bahwa yang diajarkan puasa kepada kita adalah nilai dari hadis Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah, usahakan sampai mendekati sempurna, seakan-akan kita melihat Allah. Potongan pertama, antallaha ka'annaka tarahu, itu adalah penekanan supaya kita melakukan yang terbaik, mengerahkan semua upaya yang kita miliki untuk menampilkan yang terbaik. Tapi tidak mungkin kita bisa sempurna. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, dan inilah yang namanya muraqabah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa sampai pada derajat yang sempurna,
ibadah seperti melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan melihat kamu. Selalu melihat kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dua nilai, muraqabah dan mujahadah, ini dua nilai yang menjadi satu yang disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis tentang al-ihsan. Nilai yang ketiga, ada mudawamah. Jadi pertama, muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mujahadah, melakukan yang terbaik. Yang ketiga, mudawamah. Amal itu harus berkesinambungan. Yang kita lakukan beribadah di bulan Ramadan tidak boleh hanya putus di Ramadan saja. Harus kita bawa kebiasaan ini di luar Ramadan. Meskipun hanya sedikit, meskipun kecil. Rasulullah kemudian mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ibadah, perbuatan, bahkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Meskipun kecil, meskipun sedikit. Maka intensitas perlu kita jaga, komitmen perlu kita pegang agar kita bisa ibadah konsisten meskipun tidak banyak, sedikit. Oleh karena itu dari semangat ini al-mudawamah in wa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, dari semangat ini maka bisa kita bawa kepada kehidupan kita. Kita tidak dibenarkan untuk meremehkan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Sekecil apapun akan selalu diapresiasi oleh Allah kalau itu kebaikan. Sekecil apapun kita akan dapat akibatnya meskipun itu adalah kejahatan. Sekecil apapun kejahatan, pasti kita akan dapat balasannya. Rasulullah kemudian mengumpamakan seperti ini. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah sekali-kali meremehkan, menganggap kecil perbuatan baik. Jangan malu untuk melakukan sekecil apapun perbuatan. Meskipun kebaikan itu hanya sekedar berwajah manis di hadapan saudara kita. Senyum itu adalah sebuah amal kecil, tapi pengaruhnya luar biasa. Kalau kemudian kita bawa kepada Al-Quran di salah satu surat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan tahu dan akan memberikan balasan. Kalau itu kita bawa kepada hadis yang lain, al-ashru al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan akan dilipat gandakan nilainya menjadi 10, bahkan bisa sampai kepada 700 kali lipat. Sementara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan pasti akan diapresiasi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pesan
yang perlu kita renungkan dari salah satu ulama, Ibnul Jauzi, di salah satu bukunya. La tanzur ila sigharil maksiyah, walakin unzur ila man asaita. Jangan melihat kecilnya pelanggaran dan kemaksiatan, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan kemaksiatan. Hukum siapa yang kamu langgar. Ini menjadi menarik. Ketika kita berhadapan dengan Allah, maka Allah Maha Agung. Jangan sampai kita meremehkan keagungan Allah dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang kita anggap ringan. Siapa tahu, dan ini menjadi penyebab banyak. Kecil, ketika berurang, maka akan menimbulkan dosa besar. Dan siapa tahu salah satu dosa yang kita anggap kecil itu menjadi penyebab kita melakukan dosa besar dan kita menjadi orang yang masuk dalam neraka karena melakukan pelanggaran yang kita sengaja, meskipun kecil, karena kecil ini bisa menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar lagi. Ini yang ketiga. Jadi mudawamah. Maka kebiasaan di bulan Ramadan tidak boleh hanya berhenti 1 bulan Ramadan saja. Kita terbiasa jamaah, maka kita jaga jamaah itu. Kita terbiasa sholat malam melalui tarawih berjamaah. Bagaimana kebiasaan sholat malam ini juga kita bawa kepada kehidupan kita setelah Ramadan. Kita biasa berbagi takjil, maka bagaimana semangat berbagi itu kita bawa kepada di luar Ramadan. Maka sebenarnya yang dituntut di dalam agama itu bukan banyaknya yang kita lakukan, tapi adalah kesinambungan ibadah yang kita lakukan, yang kita jaga. Al-mudawamah, karena sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah tadi, ahabbil a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang amal yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan, berkelanjutan, meskipun hanya sedikit. Ini yang keempat. Jadi muraqabah, kemudian mujahadah, kemudian mudawamah. Tapi kita tidak mungkin akan bisa mudawamah kalau kita tidak bisa punya sikap muhafadzah, komitmen konsisten. Terutama al-muhafadzatu alal wajibat, menjaga komitmen kita untuk melakukan hal-hal yang wajib dengan tertib. Misalkan al-muhafadzah ala sholawat al-khams, menjaga ketertiban sholat 5 waktu. Dan kemudian disampaikan Allah di Al-Quran, hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat yang di tengah, as-sholatul wusta. Ini yang kemudian dikatakan ulama, ada sholat asar, ada sholat maghrib. Tapi kemudian penekanan terakhirnya, wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan sholat-sholat itu karena taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai muhafadzah ini yang kemudian ditanamkan oleh para nabi kepada anak dan keturunannya. Misalkan kisah Luqman, bukan hanya muraqabah yang ditekankan, tapi ya bunayya aqimis sholat, jaga
sholat. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan putranya Ismail di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya, permintaan pertamanya itu adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak keturunanku ini menjadi generasi yang menunaikan dan menjaga ketertiban sholat. Al-muhafadzah ala as-shalawat al-khams. Dengan demikian, ketika kita mengetahui puasa itu, jadi kita tidak akan tahu peran puasa, kita tidak akan melakukan ibadah dengan maksimal di bulan puasa kalau kita tidak tahu kedudukan puasa itu. Dan puasa itu tidak akan bisa melakukan fungsinya sebagai penghapus dosa kita kalau kita tidak bisa menjaga ketertiban ibadah wajib kita. Kalau kemudian kita bisa jaga al-muhafadzah, maka otomatis sikap menjaga ini akan kita bawa kepada dunia kehidupan kita pasca Ramadan. Bukan hanya soal ibadah, tapi kita menjaga kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang kemudian amanah dari al-muhafadzah alal wajibat itu kemudian memunculkan sikap amanah, menjaga kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, mudah-mudahan masih cukup. Yang kelima, ada satu penting lagi. Nilai yang kemudian perlu kita kembangkan adalah mujalasatus sholihin. Selalu berkumpul dan berada pada lingkaran orang-orang yang baik. Bagaimana kita di luar Ramadan, sebelum Ramadan kita malas untuk baca Quran, kita malas sholat malam, tapi karena lingkungannya mendukung, maka sholat malam yang kadang-kadang 23 rakaat pun kita ikuti, kadang-kadangnya 11 pun kita ikuti sampai tuntas. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita mendukung kita untuk menjadi orang baik. Itu yang kemudian kita sebut dengan mujalasatus sholihin. Dan ini sangat berpengaruh dalam proses pembaikan diri kita, proses perubahan diri kita menuju yang lebih baik lagi. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan karakter Nabi. Nabi itu disifati oleh Ibnu Abbas karena ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang terbaik, yang paling dermawan. Yang paling dermawan. Tapi kemudian disebutkan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih baik lagi, lebih dermawan lagi itu ketika di bulan Ramadan. Mengapa? Ada dua sebabnya. Pertama, karena setiap Ramadan, setiap hari bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu Ramadan mesti store Al-Quran kepada Jibril. Dan pengaruh Jibril lah, malaikat Jibril adalah malaikat terbaik yang diberi amanah oleh Allah untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Kebaikan Jibril itulah yang menambah kebaikan Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Ramadannya saja yang dijadikan Allah menjadi lingkungan terbaik kita untuk mudah melakukan kebaikan, tapi faktor yang kedua adalah faktor Jibril yang semangatnya kita bawa dalam kehidupan kita dengan istilah mujalasatus sholihin. Orang baik itu mempengaruhi kebaikan kita. Maka
Maka ada satu ungkapan pujangga Arab dalam sebuah syair, idza kunta fi qaumin fasahib hiyarahum. Kalau kamu berada pada satu komunitas, maka bertemanlah dengan orang-orang yang terbaik. Karena orang terbaik menular, kebaikan itu menular. Fala tashabil abda, janganlah berteman dan berada pada lingkungan yang salah. Sekernya harus benar. Karena apa? Kalau kita salah, fatanda ma'arati, kita akan menjadi hina karena pengaruh kehinaan dari orang-orang yang tidak baik itu. Kalau kemudian kita pakai ke lagu ya, yang kemudian sering kita dengarkan, salah satu obat hati adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang soleh itu mensupport kita untuk menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Ini lingkungan hidup. Yang kedua, kebaikan Rasul bukan hanya karena Ramadan, bukan hanya karena para Jibril, tapi juga karena pengaruh Al-Quran. Yang nanti kemudian sikap yang harus kita bawa adalah mudarosah, tadarus Al-Quran. Sedekat apa kita dengan Al-Quran, sebesar itulah Al-Quran akan memberikan pengaruh dalam kebaikan kita. Dengan demikian, mudarosah Al-Quran bukan hanya kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi bagaimana kita tetap memberikan waktu yang terbaik bagi Al-Quran untuk kita baca, kita telaah di kehidupan kita selanjutnya pasca Ramadan. Maka nilai-nilai ini kalau kemudian kita bawa ke dalam kehidupan kita setelah Ramadan, maka sebesar apapun tantangan hidup pasti tidak akan merubah prinsip hidup kita. Kita akan menjadi tetap menjaga integritas, menjaga akidah, menjaga keyakinan, dan tidak pernah menanggalkan identitas kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Ini beberapa nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada satu lagi yang kemudian layak untuk kita tanamkan, yaitu ada al-mu'akhah dan al-muwasah. Empati, menjaga persaudaraan. Ramadan ini benar-benar orang-orang banyak menggunakan waktunya untuk berbagi. Jadi semangat yang dibangun itu bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan menerima kebaikan. Terbiasa untuk memberi, bukan terbiasa untuk mengharap pemberian orang lain. Maka semangat hadis man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa untuk dijadikan untuk bisa digunakan berbuka pada waktunya, menyempurnakan puasanya, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Jadi Al-Quran Ramadan ini sebenarnya menumbuhkan sikap empati, toleransi, kepedulian terhadap nasib sesama. Dari sini muncul yang kita tekankan tadi, Islam menekankan kita untuk menjadi pemberi, bukan menandakan sikap dan mental menerima pemberian dari orang lain. Ketika tidak ada yang diberi, kita tidak punya, kemudian kita harus memberi, bukan barang yang kita beri, tapi bagaimana kita menjadi perantara orang lain untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Dan menjadi perantara
itu adalah menunjukkan kualitas keimanan kita. Jadi sekedar menjadi perantara, Allah sudah memastikan itu adalah salah satu indikator kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir? Salah satunya yang dianggap mendustakan hari akhir, yang tidak punya empati. La yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pernah menggerakkan, menganjurkan orang lain untuk memberikan makan pada miskin. Artinya tidak menjadikan dirinya sebagai perantara. Jadi ketika kita tidak bisa memberi barang, maka minimal kita menjadi memberi jasa perantara. Orang lain punya, kita jadikan perantara, kita sampaikan pada yang berat. Kalau tidak, maka kita minimal menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan ketika kita menjadi inspirator, banyak orang lain yang terinspirasi melakukan kebaikan karena kita. Banyak orang yang melakukan kebaikan perantaranya kita. Maka sebenarnya kita punya nilai pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Man sanna sunnatan hasanatan juga demikian. Yang menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan, maka punya pahala yang sama, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa nilai yang bisa kita breakdown, kita kristalisasi dari proses ibadah kita selama Ramadan ini mampu kita jaga setelah Ramadan selesai. Karena tidak ada istilah lebaran dalam ibadah, karena hidup kita itu dari ibadah satu ke ibadah yang lain. Maka semangat dan nilai ibadah harus kita jaga, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan para pendengar dari Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit waktu setelah itu mendengar untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini melalui telepon di 0356883476 atau bisa melalui WhatsApp kami di 085896264186 terkait dengan kristalisasi nilai-nilai Ramadan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Tadi Pak Kiai Rifki sudah menghadirkan ada beberapa, yaitu muraqabah, kemudian mujahadah, mudawamah, muhafadah, kemudian juga mujalasatus sholihin dan Wa'akhoh wa'akhoh. ya, menjaga persaudaraan. Nah ini kemudian Ustadz, ini kalau kita di suasana Ramadan, karena semua orang ini kan berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan. Suasananya akan berbeda ketika di luar Ramadan. Nantinya suasana akan kembali seperti sedia kala, akan terfokus pada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Karena merasa bahwa mumpung Ramadan ini hanya 1 bulan, seperti itu. Nah, biasanya ketika hal itu terjadi, yang mana ketika Ramadan rajin ibadah, akhirnya semangatnya ketika di luar Ramadan ini akhirnya turun, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin, sebenarnya kita sudah tahu kalau ibadah itu kan ya berkesinambungan seperti yang tadi dijelaskan. Nah, tapi kan kadang-kadang ada beberapa yang tanpa sadar ini menurun seperti itu. Apakah ada cara yang sederhana yang bisa kita lakukan supaya semangat ibadah di dalam bulan suci Ramadan dan di luarnya itu tetap sama?
Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan itu memang istimewa. Ramadan itu istimewa. Allah sendiri yang mengkondisikan Ramadan menjadi tempat dan waktu yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Allah sendiri yang men-setting kondisinya itu. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa bulan puasa itu syahrun mubarak, syahrun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada 3 indikator. Nah, 3 inilah yang kemudian kita yakin Allah itu sudah men-setting Ramadan berbeda dengan bulan yang lain. Mudah sekali untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Semangatnya itu ketika Rasul mengatakan Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Kalau kita ambil semangatnya bahwa jalan melakukan kebaikan yang mengantar kita menuju ke surga itu mudah dan banyak. Sebaliknya Ghuliqat abwabul jahannam, Ghuliqat abwabul jahim, pintu kita, sarana kita untuk melakukan kemaksiatan itu sangat sedikit dan ditutup oleh Allah. Apalagi pengganggunya dibelenggu, sufidat as-syayati. Sehingga benar-benar Ramadan ini berbeda, dijadikan istimewa. Kalau masih ada orang yang tidak baik di Ramadan, bahkan tidak melakukan ibadah, bukan karena setannya, tapi karena dirinya tidak mampu mengendalikan potensi dan kekuatan yang ada pada dirinya. Nah, semangat ini Ramadan kita tidak akan dapati di luar Ramadan. Tapi kita bisa menciptakan. Salah satunya dengan apa? Dengan membuat lingkaran, circle. Kita harus berada pada lingkaran orang-orang yang tepat dengan mempertahankan mujalasatus sholihin tadi. Kalau kita salah satunya gini, kita ini tidak mungkin bisa semangat kuat puasa 1 bulan full kalau tidak ada teman yang lain. Karena banyak yang berpuasa, maka puasa Ramadan 1 bulan menjadi ringan. Bahkan tidak terasa tinggal 4 hari lagi. Kalau kita tidak punya teman, sholat malam, tidak mungkin kita bangun malam. Tapi karena sholat tarawih itu jamaah, banyak orangnya, banyak temannya, semua masjid melakukan, maka menjadi ringan. Meskipun sampai ada yang 23. Bahkan karena ada temannya, dia mulai nambah 10 lagi. Jadi faktor terpenting yang kemudian dari nilai-nilai itu yang bisa kita bangun adalah bagaimana kita mempertahankan lingkungan kita supaya mendukung kita beribadah dan mempertahankan kebaikan pasca Ramadan. Kalau lingkungan ini mendukung, otomatis kita sikap muraqabah akan terjaga, mujahadah akan terjaga, muhafalah ala sholawat juga terjaga, dan nilai-nilai yang lain juga akan terjaga. Nah, kenapa? Ada yang mengingatkan, ada yang menginspirasi, dan ada kebersamaan untuk melakukan ibadah. Tapi ya gitu, tidak bisa disalahkan kalau kadang-kadang kita turun. Karena iman itu bisa naik, bisa turun. Moodnya itu ya tergantung kualitas hati kita. Nah, bagaimana caranya menaikkan? Ya kita kembali ke lingkungan yang tepat. Mudah-mudahan ini menjadi bisa memberikan masukan bagi saya pribadi untuk tetap berada di lingkungan orang-orang yang Baik, terima kasih Ustaz. Berarti pada
konsepnya adalah kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, Iya. kita ciptakan suasana Ramadan itu Iya, sendiri. suasana Seperti itu. Ramadan. Jadi sehingga kita tetap bisa meningkatkan ya, Iya. terus meningkat apabila mungkin suatu hari ada penurunan, ada yang mengingatkan Iya, seperti itu dengan bersama-sama. Jadi kembali tidak sendirian seperti itu ya pendengar ya. Dan itu menjadi penting ketika kita, jadi kualitas iman seseorang itu bisa dilihat dari seberapa besar hatinya, berapa siap hatinya untuk menerima masukan dari orang lain. Karena inti agama itu adalah an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya nasihat. Maka kebesaran kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita itu salah satu indikatornya bisa dilihat dari seberapa siap hati kita menerima masukan dan kritikan dari orang lain.